Trivia pertama, tahukah kamu kerajaan Goa Talom memiliki pelabuhan yang sangat ramai di Makassar? Pelabuhan ini menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Nusantara pada abad ke-17. Trivia kedua, selain Sultan Alauddin, Karang Matoaya juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Goa Talo. Ia dikenal sebagai ulama sekaligus penasihat utama dalam pemerintahan. Trivia ketiga, Sultan Hasanuddin mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya melawan VOC. Julukan ini masih terkenal hingga sekarang loh. Trivia keempat, Kerajaan Goa Talo pernah menjalin hubungan dagang erat dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, seperti Ternate dan Tidore, demi memperkuat kekuatan maritimnya. Trivia kelima, Benteng Somba Opu menjadi benteng utama yang mempertahankan Makassar dari serangan VOC. Sayangnya, benteng ini hancur setelah VOC menaklukkan Makassar pada tahun 1669. Sekarang, kita bahas beberapa miskonsepsi yang sering muncul tentang kerajaan Islam Goa Talo. Banyak orang mengira Sultan Alauddin langsung mengislamkan seluruh rakyat Makassar dalam sekejap. Padahal, proses islamisasi berlangsung bertahun-tahun melalui dakwah para ulama, pengaruh perdagangan, dan pernikahan politik. Ada juga yang mengira bahwa setelah jatuhnya benteng Sumba Opu, Islam di Sulawesi Selatan langsung padam. Padahal, justru dari keterdesakan itu, para ulama semakin giat menyebarkan Islam ke wilayah pedalaman dan daerah-daerah sekitarnya. Sekarang kita masuk ke sesi materi. Mari kita telusuri bagaimana kerajaan Goa Talo berdiri, peran tokoh-tokohnya, perkembangan Islam di Sulawesi Selatan, hubungan politiknya dengan kerajaan lain, hingga perlawanan terhadap VOC yang mempengaruhi sejarah Islam di kawasan ini. Kerajaan Goa dan Talo awalnya berdiri terpisah di wilayah pesisir Makassar. Pada abad ke-17, keduanya menyadari pentingnya bersatu menghadapi ancaman eksternal, termasuk bangsa Eropa yang mulai berdatangan. Melalui perjanjian politik dan pernikahan antar keluarga kerajaan, Goa dan Talo bersatu menjadi kerajaan maritim terbesar yang menguasai jalur perdagangan rempah. Sultan Alauddin tercatat sebagai raja pertama yang memeluk Islam pada tahun 1605. Dari sinilah Islam berkembang pesat, dibantu dakwah para ulama dan jaringan pedagang. Karaeng Matoaya dari Talo berperan penting sebagai penasihat kerajaan sekaligus ulama. Sultan Hasanuddin kemudian muncul sebagai figur legendaris yang melawan VOC dengan gagah berani. Itulah sebabnya ia mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Kerajaan Goa Talo berkembang menjadi pusat perdagangan yang strategis. Para pedagang dari Maluku, Jawa, bahkan Eropa berdatangan untuk berdagang rempah, kain, dan komoditas lainnya. Hubungan dengan kerajaan lain, seperti Ternate dan Tidore, terjalin melalui aliansi dagang dan politik, meski terkadang juga terjadi konflik. Islamisasi berkembang pesat setelah Sultan Alauddin masuk Islam. Dakwah para ulama menyebar di wilayah pedalaman Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, bahkan hingga Nusa Tenggara. VOC menjadi ancaman besar bagi Goa Talo karena ingin menguasai perdagangan rempah. Perang Makassar meletus tahun 1666 hingga 1669 dengan Sultan Hasanuddin gigih mempertahankan benteng Somba Opu. Meski akhirnya kalah, perjuangan ini menjadi simbol perlawanan rakyat Makassar terhadap kolonialisme. Setelah kekalahan itu, banyak ulama Goa Talo menyebar ke daerah pedalaman. Islam justru semakin meluas, menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Itulah kisah lengkap kerajaan Islam Goa Talo. Sobat sejarah, dari trivia menarik, klarifikasi miskonsepsi, hingga materi sejarah yang mendalam, semoga menambah wawasan kamu tentang salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara.